Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man tabi'a huda amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru SD 1 Demak. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk memandu acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan kepada yang terhormat Bapak Mupradi, waktunya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru yang alhamdulillah pada siang ini walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi kita bisa menghadiri. Ini bukti bahwa kita ini adalah mau bekerja sama. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, izinkan kesempatan pada kali ini saya ingin mencoba berbagi ilmu, tetapi bukan berarti saya menggurui ya Bu. Saya ingin sharing dan saya yakin percaya betul bahwa Bapak dan Ibu itu sudah lebih mengerti dan paham daripada saya, karena termasuk di depan kita ini ada senior. Tapi karena kebetulan ada tugas ya dari calon guru penggerak, jadi saya masih calon guru penggerak, jadi bukan guru penggerak. Nah, di dalam program guru penggerak di sana kita ada 3 modul. Modul 1, 2, dan 3. Kita baru sampai dengan menyelesaikan modul yang 1. Di dalam modul 1 itu sampai ada anaknya 1.1, 2, 3 sampai dengan titik 4. Alhamdulillah 1 modul itu sudah dilampaui, di mana yang terakhir kita dalam 1 modul harus mengadakan aksi nyata. Dalam aksi nyata ini adalah kita harus menyampaikan, yaitu adalah penyebaran dan pengalaman ya penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya kita harus sama-sama kita nanti berdiskusi ya. Saya ingin mencoba menyampaikan daripada bagaimana penyebaran dan pengalaman positif. Izinkan perkenalkan di situ bahwa nama saya dan fasilitator itu kebetulan orang hebat. Dia itu pengawas dari Tangerang yang selalu membimbing kami setiap siang dan malam. Ya, ketika ada kesalahan saya langsung bibir. Seperti kemarin juga pas saya telat ya langsung bibir. Baik banget. Nah, jadi alhamdulillah. Pengajar praktek saya kebetulan teman-teman saya ya di CS saya, baik di PGRI di mana-mana. Itu yang selalu bersama-sama.
Baik, yang selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan bahwa di dalam program ini adalah kita akan mencoba konsep utama modul budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan budaya positif itu ada berapa? Bahwa dalam budaya positif yang kami pelajari bahwa ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya, belajar yang seperti apa yang sekarang. Yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah konsep utama dalam modul budaya positif. Nah, konsep utama model budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan yaitu 3. Nah, di dalam disiplin positif ternyata masih ada pengembangan yang lain, yaitu adalah positif perilaku manusia, positif kontrol restitusi, ya, positif keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu akan kita bahas satu persatu nanti seperti apa positif perilaku manusia dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah apa sih pembelajaran paradigma baru? Bahwa di dalam pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan diri, tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin bahwa berdiferensiasi itu Ibu Bapak sudah belajar, sudah memahami proses pembelajarannya seperti apa, yaitu adalah mengakomodir kebutuhan siswa dan sebagainya. Dan profil Pancasila pun saya yakin sudah sangat memahami, karena setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran profil Pancasila itu masuk, ya, dari gotong royongnya, dari dan sebagainya gitu. Itu adalah pembelajaran yang sekarang, artinya adalah pembelajaran yang paradigma baru. Kalau kita lihat bahwa dalam kurikulum Merdeka, paradigma baru dalam pendidikan itu bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Jadi paradigma inilah yang menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang tadi adalah pembelajaran paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu pengertiannya. Nah, selain daripada itu, ya, ada turunannya lagi bahwa disiplin adalah sebagai pendidik. Ya. Tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti kalau ada kalimat yang kurang paham nanti terakhir ya kita tanya jawab ya. Sementara saya menyampaikan dulu. Nah, lalu terakhir kepada tujuannya. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa teguran, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang sekarang sedang digalakkan. Kalau berbicara dulu kan kalau disiplin kita harus tegas dan sebagainya. Tapi sekarang mah berbeda cara di sini. Jadi disiplin itu adalah positif itu. Selanjutnya dalam disiplin positif yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia apa sih kebutuhannya? Yaitu adalah untuk bertahan hidup, untuk kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan,
kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan tujuan tertentu. Itu motivasi. Nah, di dalam motivasi yang tadi saya sampaikan merupakan dengan timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, itu juga akan terbagi lagi, di mana tujuan tertentu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Lalu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu seperti apa? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukum, takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita mau hukum anak ini merasa takut. Nah, ini yang disebut ekstrinsik. Nanti saya jelaskan lagi misalnya. Selanjutnya bahwa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi daripada ekstrinsik. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini. Baik, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika kita ingin mengedisiplin anak juga tidak selamanya berhasil, ada sebuah kegagalan. Di antaranya yaitu adalah hukuman. Kalau kita menghukum anak ketika melakukan sebuah kesalahan, yang pertama disadari tidak disadari anak itu akan terasa disakiti, gitu. Jadi menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Terus yang ketiga murid akan takut. Yang ketiga memaksa. Terus selanjutnya adalah murid menyembunyikan daripada kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Jadi ketika kita menghukum anak itu disadari tidak disadari anak akan terasa pada dirinya. Yang selanjutnya ketika kita mendisiplin anak dengan cara penghargaan, yaitu dalam program yang kami pelajari itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Artinya merusak hubungan sifat iri itu begini. Misalkan anak ini mendapat hadiah, sementara yang lain tidak dapat, gitu kan? Artinya yang tidak dapat itu akan merasa gimana ya? Merasa tersisihkan gitu, merasa minder, merasa iri. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau kita memberikan penghargaan itu ternyata kurang bagus juga. Artinya dalam disiplin ini termasuk disiplin yang gagal. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Itu ketika kita menghargai. Baik, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, ini saya menjelaskan ini kok jadi sedih ya. jadi terasa dalam hati itu sedih amat ya. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya sedih dengan sendirinya. Baik. Selanjutnya adalah seperti apa? Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ada konsekuensi, ada restitusi. Dalam konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika kita konsekuensi, itu pengertian konsekuensi. Terus ada restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain,
teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid semangat memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini caranya. Makasih ya. Nah, yang positif mengertiannya restitusi. Karena sekarang ini ketika kita menegur atau kesalahan pada orang itu dengan cara restitusi. Kita bicara restitusi, pengertian restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata Kessler. Nah, ciri-ciri daripada restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, penguatan dan fokus pada sebuah solusi. Jadi ketika kita melihat anak dengan sebuah kesalahan, itu bukan untuk dihukum tetapi dengan cara dipanggil yang disebut restitusi. Jadi restitusi. Nah, selanjutnya dalam perbedaan. Contohnya misalkan ada sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ketika seperti apa sih ketika kita melakukan hukuman? Ketika hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalkan. Ketika anak ini nggak mengerjakan PR, anak ini dihukum suruh hormat bendera. Guru ya marah dan murid menjadi takut. Itulah yang disebut hukuman. Terus ada konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk menggerakkan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Karena dia nggak mengerjakan sehingga anak itu karena kamu nggak mengerjakan, kamu kerjakan sampai 3 kali. Nah itu yang disebut konsekuensi. Guru ya tegas dan siswa menghormati peraturan. Tetap anak akan mengikuti. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan cara restitusi? Yaitu adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi anak dipanggil, diberikan pengertiannya, diberikan keyakinan kelasnya. Jadi artinya adalah disampaikan kesalahan itu ya sampai dengan anak ini sampai memahami itu, menyadari dengan kesalahannya. Sehingga dengan kesalahan itu nanti anak akan kembali pada kelompoknya. Jadi dengan sendirinya. Baik, selanjutnya adalah ada, ini saya kebut aja ya, biar waktunya ini. Dan nggak konsen lagi saya jadi. Ada 5 posisi kontrol, ya 5 posisi kontrol restitusi, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di situ adalah anak ini ada hukuman, ya, ada teman, ada membuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, di situ ketika dalam hukuman patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Teman itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Membuat merasa bersalah adalah berapa kali bu guru harus memberi tahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Terus pemantau adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Itu ada contoh, yaitu penerapan 5 posisi kontrol.
Nah, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas ini, mengapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah salah satu sebuah harapan agar anak ini akan sadar dengan, kalau dulu mau peraturan ya, tetapi kalau sudah pada keyakinan kelas sendiri itu sudah mengarah pada aturan lah yang harus dijalani. Ambilkan sebuah contoh mengapa kita memiliki peraturan dan tantangan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kalau kita memakai helm saat menggunakan motor, itu kalau kita melihat aturannya, terkadang kita ini sering melanggar. Tapi kalau kita sadar bahwa memakai helm ini adalah menjaga kenyamanan, keselamatan kita, dalam diri kita sadar bahwa oh ternyata memakai helm itu bukan aturan, adalah panggilan jiwa kita yang di dalam, sehingga kita akan selalu pakai helm. Jadi itulah mengapa dalam keyakinan kelas itu kita harus jalankan supaya terasa jangan hanya aturannya tapi yakin kesadaran dari anaknya itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cara itu sebuah hanya ilustrasi saja, sebuah contoh. Yang selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi saya harapkan nanti Bapak dan Ibu ya membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu agar apa? Agar anak ini selalu patuh dengan keyakinan kelasnya. Lamun dulu mah bahasa orang nama tata tertib kelas lah. Lamun bahasa orang mah keyakinan kelas sekarang. Jadi ketika anak itu adalah melanggar atau tidak menjalankan aturan itu, berarti kan ada konsekuensi atau ada restitusi. Namun sekarang kita bicaranya bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi adalah restitusi ketika anak melanggar aturan. Seperti kemarin saya ambilkan contoh, saya melihat anak sedang belajar, ya. Ternyata anak itu sambil makan katanya dipanggil, diberi perahan. Kamu tahu nggak saya panggil? Apa kesalahan kamu? Oh iya, saya makan di kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Ternyata nggak boleh. Oh ya, berarti. Terus kamu salah nggak? Salah. Lalu kalau sudah salah gimana? Minta maaf. Akan mau lagi nggak? Enggak. Tetapi dengan kalimat tersentuh hatinya, anak itu akan tertanam. Berbeda dengan cara kita hukuman. Memang kita merasakan selama ini karena kami juga memang guru dari dulu ya. Ketika kita akan berdisiplin anak, memang kita sudah terbiasa dengan cara-cara hukuman. Biar anak jerah, ya, anak jerah dan cepat untuk bisa disiplin. Tapi ternyata Ki Hajar Dewantoro ini sudah mengkaji pendidikan itu. Ternyata sekarang kita harus berubah. Walaupun memang secara spontan ya bisa dilaksanakan, tetapi akan membekas pada diri anak itu sampai nanti di akhir kemudian akan terasa pada anak itu. Makanya sekarang itu dirubah dengan restitusi, artinya adalah supaya anak itu disampaikan kesalahannya, ditanya sampai di mana sehingga dia biar sampai sadar dengan kesalahan itu. Tapi tidak mudah. Baik, itu mungkin sedikit gambaran saya. Ya, terus terang saya juga mohon maaf sebetulnya dalam kondisi mungkin saya kurang tidur dan sebagainya, sehingga dalam kondisi dalam pemaparan ini juga memang kurang terlalu maksimal. Tapi ini adalah salah satu kewajiban kami untuk melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan pembelajaran paradigma baru, saya percaya betul karena di PMN juga sudah berjalan,
terus di berbagai media juga memang sudah ada. Yuk kita sama-sama perbaiki, artinya tujuan pembelajaran kita yang sekarang sedang digerakkan oleh pemerintah. Kalau kita berbicara disiplin, kita akan berdisiplin tentang sekolah. Tentunya kita harus menanamkan budaya positif. Saya juga punya gambaran bahwa kita budaya positif di sekolah apa sih yang akan kita lakukan. Dalam angan-angan saya, budaya positif di sekolah memang banyak. Misalkan anak sebelum datang guru-gurunya itu menyambut dengan salaman tangan. Itu adalah budaya positif. Memang tidak mudah, tetapi kalau terus-terusan kita lakukan, itu akan menjadi budaya. Ya. Awalnya memang tidak membudaya, tapi berbudaya. Semacam kita alhamdulillah sudah mulai berjalan, hari Kamis sehat, hari Jumat ini. Ini kan budaya-budaya yang baik, yang selalu kita lakukan. Nanti kalau sudah terbiasa itu dengan enak sendirinya kok. Sudah membudaya, Pak. Nah ini adalah budaya-budaya positif. Baik dalam pembelajaran juga kita bagaimana supaya pembelajaran kita ini kalau kita berbicara pembelajaran sekarang ini kan Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa kita ini adalah among, ya. Para murid itu adalah kita ini adalah sebagai pengasuh, pengayom, pengantar. Karena diibaratkan bahwa kita mendidik anak itu seolah-olah kita menjadi seorang tukang kebun menanam jagung. Ketika kita menanam jagung dalam satu kotak, ditanamnya sama, bijinya sama, tetapi tubuhnya dia akan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kadang-kadang nggak jadi, rendah sekali. Itu menggambarkan bahwa anak kita juga memang seperti itu. Ketika kita menghadapi anak itu memang ada yang pintar, ada yang sedikit lambat, ada yang kurang lambat. Nah disitulah kita ini memang harus memahami anak ini. Ketika kita sudah pahami anak, oh ya ternyata ini nggak bisa disamakan dengan ini. Nah bagaimana dengan anak yang nalarnya tinggi, yang rendah, yang sedang? Nah itulah di situ fungsinya guru untuk bisa mendeteksi anak agar supaya sama tidak ini. Apakah yang baik itu harus diberikan materi yang lebih tinggi? Enggak, sama materinya, cuma caranya aja supaya kita sampaikan. Baik, yang selanjutnya mungkin ya saya mohon maaf apabila kurang bisa dipahami. Pada intinya adalah materi yang kita agar tanamkan pada budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita buat sebuah keyakinan keras supaya tujuan kita ini adalah tercapai. Itu saja, silakan kita sharing saja ya. Tadi saya bilang saya sharing, terus terang saya juga masih belajar. Jujur, saya juga masih belajar. Walaupun mungkin usia dari ibu-ibu itu lebih tua daripada saya, tapi kalau berbicara pembelajaran sekarang, saya masih belajar sama-sama. Dan ibu saya yakin. Dan mudah-mudahan ke depan saya baru akan menemukan berdiferensi, baru mau masuk modul itu. Kalau Ibu Irma udah belajar, saya mah baru mau belajar. Jadi kalau sharing itu sebetulnya Ibu lebih dulu daripada saya, gitu kan. Jadi lebih dulu orang lain, dan saya mah senang belajar. Jadi mungkin kalau memang ada kekurangan juga, yuk bantu saya. Yang penting ingat pada tujuan kita adalah mencerdaskan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prodi telah menyampaikan atau memaparkan materinya dengan panjang lebar. Kita sampai kepada sesi tanya jawab. Ya Pak. Ya. Untuk yang mau menjawab sesi 1 silakan untuk 2 penanya. Yang 1 penanya mangga. Oh iya, Bu Bakriah Pak, mangga. Kalau saya nggak bisa jawab, dibantu jawab ya. Oh iya, Kan ya saya- dulu. Banyak ya waktunya dan sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu menghukum siswa ya.
ini mah kita hanya ingin menceritakan pengalaman aja. Kalau saya menghukum siswa itu dengan cara seperti tadi Bapak dibilangin kita harus manggil itu, tapi saya mah masih diberikan bukan menghukum fisik, tapi misalnya disuruh membaca gitu ya, atau misalnya disuruh menulis gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah menghukum seperti itu gitu? Kalau untuk sekarang masih diperbolehkan apa jangan gitu? Karena kita ini kan mau menerapkan budaya positif gitu. Jadi minta solusinya aja gitu ya. Kalau boleh mungkin mau dilanjut cara seperti itu. Kalau enggak, nggak apa-apa gitu. Aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Bapak mau langsung dijawab atau disimpan dulu? Oh enggak. Jawab aja. Bukan menjawab tapi saya Ya. luar biasa pertanyaannya. Inilah namanya diskusi. Betul. Sering pertanyaan itu muncul di saat kita rukul, di saat kita diskusi di grup pembahasan. Kalau itu mah bukan hukuman, namanya konsekuensi. Jadi artinya ketika kita misalkan anak ini merasa melakukan kesalahan, langsung diberi tugas itu kan. Konsekuensi. Karena di guru pondok itu tidak boleh menyalahkan, tidak salah, dengan cara apapun tidak salah. Tetapi ada restitusi yang terpenting anak ini kena tahu kesalahan itu dan diberitahu dan jangan sampai melakukan seperti itu. Saya juga nggak berani menyalahkan, boleh nggak Pak? Salah nggak? Enggak, saya juga nggak berani menyalahkan. Tetapi akan lebih baik ketika misalkan anak melakukan kesalahan dengan cara dipanggil terlebih dahulu, diberitahu biar anak sadar bahwa merasakan salahnya itu. Jadi jangan sampai misalkan salahnya itu terulang kembali. Jadi ya tidak akan merasakan itu. Tetapi kalau memang dengan cara lakukan. Tapi dengan seketika itu. Enggak. Saya enggak melarang seperti itu, enggak melarang gitu kan. Tapi yuk mari kita mengarah kepada sebuah restitusi. Artinya adalah cara ketika anak ini bandel dan sebagainya itu dengan cara dipanggil, diberikan pemahaman, diyakinkan kesalahannya. Ketika sudah yakin dengan kesalahan sama dia itu, langsung diberi arahan, oh kamu itu salah, kamu mau nggak merubah. Nah, cara-cara seperti itu memang betul. Saya juga merasakan jengkel kadang-kadang ketika anak salah itu dengan cara apa ya supaya ini. Emang betul anak itu langsung bisa berubah. Tetapi akan membekas dirinya sama anak itu dan nanti 10 tahun kemudian akan teringat ketika saya pukul orang atau pukul dan sebagainya. Itu saya menyadari ya, ketemu dengan anak-anak murid saya dulu pernah dipukul, saya pernah menyadari itu. Tapi dengan belajar seperti ini saya jadi tersentuh gitu loh, merasa bersalah saya. Itu ya Bu ya. Jadi kita salah juga enggak, tapi kita coba yuk kita rubah dengan cara sebuah restitusi. Artinya adalah pemahaman para anak dipanggil dengan cara diberitahu solusinya ya. Jadi panggil kesalahannya, kalau sudah sadar berikan solusinya, harus itu. Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Atau mungkin pertanyaan boleh. Nggak sampai gitu ya? Boleh. Ayo udah ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan menambahkan Pak ya? Pertanyaan saya sampai dulu. Oh gitu. Udah cukup ya? Bu ya? Udah cukup belum Bapak? Ini Pak untuk budaya yang belum bisa membudayakan ya. Sebenarnya itu berbudaya, cuma kita belum bisa melaksanakan atau membudayakan kegiatan itu. Di antaranya adalah sampah Pak ya, punten ya. Sampah yang udah kita ngomong sama anak, ambil sambil kita peragakan, sambil kita contohkan, tapi belum bisa membudaya untuk anak itu respect kalau ada sampah itu diambil gitu ya. Tapi hanya membiarkan, bahkan kalau disuruh lihat aja gitu ya, udah lihat disuruh udah pergi aja gitu. Jadi dia belum menyadari
belum bisa membedakan dan belum bisa menjalankan apa itu artinya kebersihan dan sebagainya. Nah, untuk hal seperti itu, langkah atau pendekatan atau restitusi apa yang kita lakukan kepada anak sebaiknya ya, supaya budaya itu bisa membudaya dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya cukup membuat saya bingung juga. Bingung. Tapi begini, Kalau kita gerak sendiri kan ya. ya, karena ketika kita akan melakukan budaya itu memang butuh proses. Si anak itu akan melihat kita. Ketika kita memberikan arahan kepada anak, ambil sampah, ayo setiap budayakan. Tetapi tempat sampah tidak disediakan, tidak diberikan contoh oleh kita, sehingga anak juga tidak akan mempan. Ada sepintas kadang-kadang dia nurut, dia ambil, dia buang, tapi hanya seketika, ya, hanya seketika itu saja. Bagusnya sih untuk membudayakan itu memang kita harus memberikan contoh terlebih dahulu dan fasilitas juga kita lakukan. Contoh misalkan tempat sampahnya ada. Ketika misalkan anak ini kita melihat sampah ini berantakan, nah yuk kita bersihkan sambil kita melakukan sesuatu. Tetapi jangan bosan. Ya ini kadang-kadang kita kan ya apalagi dengan kondisi sekolah seperti ini ya, kita nggak mungkin lah sampai tercapai dengan 100%. Tetapi fungsinya kita sebagai penting ya kita jangan bosan. Kita terus budayakan itu, kita berikan contoh atau kita tuntunlah anak misalkan. Jangan kita hanya nyuruh gitu loh. Ya memang seketika anak itu pasti akan nurut ketika disuruh, ketika ada. Dan kadang-kadang juga anak yang bandel. Ya itulah namanya, anak juga tidak mungkin sama, pasti ada yang berbeda. Tapi menurut saya, ya pendapat saya, kalau memang ingin membudaya satu, jangan bosan, terus mengajak kepada anak, bimbing anak, arahkan anak jadikan teman, ya, anak jadikan teman sambil kita rayu, yuk nih ambil sampah. Tahu nggak kenapa bapak suruh ambil sampah? Nih sampah ini kalau seandainya dibiarkan nanti akan menjadi busuk dan bau dan akan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Jadi penjelasan itulah yang memang harus tertanam pada anak. Jadi bukan hanya ngambil sampahnya, tetapi sampahnya dapatnya apa buat kita. Nah ini yang memang harus kita berikan pemahaman itu. Jadi ininya jawaban dari saya. Kalau nggak pas juga mohon maaf. Biasakan aja, jangan bosan dan berikan contoh dan pemahaman tentang kebersihannya. Dan buatkan aturannya atau yang disebut keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya itu yang dibuat, sehingga kita tinggal kembalikan kepada keyakinan kelas. Oh, kamu itu tadi ada sampah, kenapa mengambil? Tahu nggak kamu keyakinan kelasnya? Tahu, kamu ini enggak? Jadi sampai dengan anak itu tahu dengan kesalahannya gitu. Sehingga ketika sudah tahu kesalahannya, berikan masukan supaya apa? Supaya emang tidak mudah untuk merubah itu tidak mudah. Ya, itulah mungkin dari saya. Kalau tidak pas juga mohon maaf. Tapi intinya yuk jangan bosan. Kita budayakan hal yang baik. Kalau bosan ya sudah, kita selesai dari situ. Itu ya. Barangkali ada yang bisa menambahkan jawaban dari saya. Maaf. Ini waktunya banyak Pak. 15 menit lagi Pak. Kalau sudah cukup ya sudah selesai. Karena durasi bisa saya atur. Durasi bisa saya.
Memang saya juga minta waktu sampai 11:30 karena ini sudah 11:30. Saya pikir cukup ya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan waktu daripada Bapak Ibu tersita. Ini semata-mata diskusi dari kami. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara dari awal dan akhir mohon maaf. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya acara ini saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.